Umat Islam sepakat bahwa mencintai Allah dan Rasul-Nya merupakan fardu ain kewajiban bagi setiap individu. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Qs. Al-Baqarah 2:165. Allah Ta'ala berfirman, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Qs. Al-Maidah pukul 5:54. Allah Ta'ala juga berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Qs. Ali Imran pukul 3:31. Rasulullah SAW bersabda, siapapun kalian tidak dikatakan beriman sempurna sebelum Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya, dan semua manusia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Cinta, mahabbah, adalah kecenderungan tabiat kepada sesuatu karena sesuatu itu dianggap lezat oleh si pecinta. Bila kecenderungannya kuat, dinamai curahan hati, sababah, sebab hati tercurah padanya secara total. Bila kecenderungannya lebih kuat lagi, disebut cinta membara garam karena cintanya mengharuskan hati seperti orang yang berhutang. Bila lebih kuat lagi, disebut cinta yang meluap-luap, ishkun. Bila lebih kuat lagi dinamai cinta yang mendalam, syagaf karena cintanya sampai menusuk ke bagian dalam hati. Bila lebih kuat lagi, disebut cinta sempurna tatim, atau penghambaan, karena si pecintanya menjadi hamba bagi yang dicintainya. Dia menjadi orang yang diuji, diperintah, berpiutang, dipenjara dan tidak memiliki keputusan. Dan dia tidak lagi bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Hakikat cinta kepada Allah tidak dapat dicapai hamba sebelum hatinya bersih dan selamat dari berbagai kotoran jiwa. Bila cinta kepada Allah telah menetap dalam hati, maka cinta pada yang lain akan keluar, sebab cinta itu bersifat membakar, menghanguskan segala sesuatu yang bukan jenisnya. Tanda cinta kepada Allah ialah memenggal semua hasrat terhadap dunia dan akhirat. Yahya ibn Mu'az berkata, kesabaran para pecinta Allah lebih hebat daripada kesabaran para zahid. Aku heran kepada orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak menjauhi syahwatnya, dia sungguh pendusta. Begitu juga orang yang mengaku cinta kepada surga tetapi tidak menginfakkan sebagian harta miliknya, dia sungguh pendusta. Rabi'ah al-Adawiyah berkata, engkau mendurhakai Tuhan sambil menampakkan kecintaan kepadanya. Demi usiaku, ini sungguh analogi mengherankan. Seandainya cintamu sejati, engkau tentu akan menaatinya. Karena si pecinta senantiasa menaati dia yang dicintainya. Seorang syekh sufi berkata, lahiriah cinta adalah ridha kepada yang dicintai. Sedang batin cinta adalah memberikan hati kepada yang sang kekasih hingga tak tersisa sedikit pun bagi yang lain. Dalam bait-bait syairnya, seorang sufi mengungkapkan, semoga engkau senantiasa manis, walau hidup terasa pahit. Semoga engkau senantiasa ridha, walau manusia berjiwa sulit. Semoga yang ada antara aku dan engkau kemakmuran. Dan yang ada antara aku dan semesta alam kehancuran. Andai kasih cinta darimu sejati, semuanya terasa rendah. Dan semua yang ada di atas tanah adalah jua tanah. Ulama sufi lainnya berkata, demi hak cinta, hai ahli cintaku, pahamilah. Lisan wujudku dalam wujud sungguh menakjubkan. Haram bagi hati yang dipersembahkan untuk cinta. Ada bagian untuk yang selain Allah. Ulama sufi lainnya berkata, aku mencintaimu bukan karena mengharap surga. Bukan jua takut neraka, sebab engkaulah yang menjadi tujuan. Bila engkau memang maulah bagiku, maka surga mana? Dan neraka mana yang kau takuti dan kau kehendaki? Sahal ibn Abdullah berkata, tiada satu hari pun berlalu tanpa yang Maha Agung nan Maha Suci berseru, wahai hambaku, apa yang engkau perbuat kepadaku?
Aku mengingatmu, tetapi engkau malah melupakan aku. Aku menyerumu kepadaku, tetapi engkau malah pergi kepada selain aku. Aku lenyapkan darimu banyak malapetaka, tetapi engkau malah berdiam diri dalam dosa. Wahai anak Adam, apa yang akan kau katakan esok saat engkau datang kepadaku? Seorang arif bercerita tentang Allah Ta'ala bahwa dia berfirman, "Wahai hambaku, aku telah menciptakan segala sesuatu untukmu, dan aku telah menciptakan dirimu untukku. Lalu engkau sibuk dengan hal-hal yang aku ciptakan untukmu hingga lupa padaku. Wahai hambaku, jika engkau sibuk dengan nikmat hingga lupa pada sang pemberi nikmat, dan engkau sibuk dengan pemberian hingga lupa pada sang pemberi, engkau tidak akan bisa mensyukuri nikmat itu, tidak pula bisa menjaga larangan pemberinya. Setiap nikmat yang membuat engkau lupa dariku, sungguh ia merupakan nikmat, siksa, dan semua pemberian yang membuat engkau lalai dariku, sungguh ia merupakan petaka." Dalam syair dijelaskan, "Jadikanlah ketaatan kepada Tuhan sebagai jalan. Kau akan sukses meraih surga dan engkau selamat. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan keji tanpa kecuali. Maka Allah akan memberimu semua yang kau tuju dan kau harap." Ketahuilah bahwa orang-orang yang mencintai Allah, Al-Muhibin, terbagi 3 kelompok, yaitu, awam umum, khawas khusus, dan khawas al-khawas elit. Kecintaan kelompok awam kepada Allah itu lebih tertuju pada keberlimpahan anugerah dan kebaikannya. Sedangkan kecintaan kelompok khawas kepadanya, murni terbebas dari segala ketercelaan. Adapun kecintaan kelompok khawas al-khawas merupakan ungkapan tentang luapan cinta, al-ishq ketika orang yang jatuh cinta sirna di hadapan cahaya kekasihnya. Apabila sang kekasih tahu kesejatian cinta orang yang jatuh cinta kepadanya, maka hijab di antara keduanya akan lenyap. Lalu orang yang jatuh cinta akan melihat segala rahasia sang kekasih. Baginya akan tersingkap ilmu yang tersembunyi dan segala rahasia yang tinggi. Seperti dilukiskan dalam syair. Di antara para pecinta ada rahasia. Tak ada tulisan yang sanggup menggambarkannya. Juga tak ada pena yang dapat bercerita tentangnya. Neraka bandingannya, keramahan campurannya. Cahaya memberitahu sebagian yang ada padanya. Rinduku padanya hingga ku tak mau penggantinya. Inilah rahasia tersembunyi yang menyelamatkannya. Dalam syair disebutkan, "Wahai Sang Pencipta, wahai yang tiada sekutu baginya. Sungguh bahagia orang yang hidup di tengah manusia tetapi mencintaimu. Aku heran pada orang yang melihat satu sisi kelembutanmu. Bagaimana dia lupa kepadamu, ya Rab. Demi Allah, ruhku tak bisa bergembira, tak bersukacita, tak pula bisa bertahan. Selain dengan zikir kepadamu sepanjang masa. Bagaimana ruh orang-orang, arif bisa merasa senang gembira. Sedang gembira mereka hanya bila bertemu denganmu." Syair lainnya mengungkapkan, bagaimana bisa bagi si asyik masih tersisa dosa. Sementara dosa-dosa mencair karena pembakaran dalam dada. Bagaimana bisa si pecinta lupa mengingat sang kekasih. Sementara nama sang kekasih tertanam di hatinya. Di dalam satu riwayat dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim a.s. berkata kepada malaikat maut saat malaikat maut hendak mencabut ruhnya, "Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih mematikan kekasihnya?" Lalu Allah Ta'ala menyampaikan wahyu sebagai jawaban kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat seorang pecinta enggan bertemu kekasihnya?" Maka Nabi Ibrahim pun berkata seketika, "Wahai malaikat maut, cabutlah ruhku sekarang juga." Abdul Bari pernah bercerita, suatu hari, aku pergi bersama saudaraku, Zunnun. Pada saat itu tiba-tiba kami berada di tengah kerumunan anak-anak yang sedang melempari seseorang dengan batu. Zunnun bertanya kepada mereka, "Saudaraku, apa yang kalian lakukan kepadanya?" Mereka menjawab, "Dia itu orang gila, sebab dia mengira sedang melihat Allah Ta'ala." Kemudian kami mendekati orang itu. Ternyata dia seorang pemuda tampan, dan di wajahnya tampak jelas tanda-tanda orang arif. Maka kami pun mengucapkan salam kepadanya dan berkata,
mereka mengatakan bahwa engkau mengaku telah melihat Allah Ta'ala. Pemuda itu berkata, menjauhlah dariku, wahai pahlawan. Jika aku sampai lenyap darinya sekejap saja, saat ini juga aku mati. Lalu dia bersenandung. Sang kekasih mencari ridha dari kekasihnya. Sang kekasih mengharap-harap perjumpaan dengan kekasihnya. Dengan mata hati dia selalu memandanginya. Sebab hati mengenal Tuhan dan melihatnya. Kekasih ridha sang kekasih ada di dekatnya. Bukan menjauh, lalu siapa yang menginginkan selain dia? Aku bertanya kepadanya, apakah engkau gila? Dia menjawab, menurut penduduk bumi, iya. Sedang menurut penduduk langit, tidak. Aku bertanya lagi, bagaimana keadaanmu bersama Tuhan? Dia menjawab, sejak aku mengenalnya, aku tidak pernah lagi menjauh darinya. Aku bertanya lagi, sejak kapan engkau mengenalnya? Dia menjawab, sejak namaku dicantumkan dalam dewan orang-orang gila. Di dalam kabar Nabi Daud a.s. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepadanya, wahai Daud, sampaikan kepada penduduk bumi bahwa aku adalah kekasih orang-orang yang mencintaiku, aku adalah teman duduk bagi orang-orang yang duduk bersamaku, aku penghibur bagi orang-orang yang merasa terhibur dengan mengingatku, aku penyerta bagi orang-orang yang menyertaiku, aku pilihan bagi orang-orang yang memilihku, aku taat kepada orang-orang yang menaatiku. Tidaklah hamba mencintai aku dan aku tahu cintanya itu sungguh sejati dari hatinya, melainkan aku terima cintanya untukku, dan aku pun akan mencintainya dengan cinta yang tak pernah diberikan oleh seorang pun dari makhlukku. Barang siapa mencariku dengan sungguh, dia akan mendapatiku. Barang siapa mencari selain aku, dia tidak akan mendapatiku. Wahai penduduk bumi, tolaklah semua tipuan dunia yang ada padamu. Lalu kemarilah, datanglah pada kemuliaan dan persahabatan denganku. Tunduklah kepadaku, pasti aku akan santun dan lekas mencintaimu. Sesungguhnya aku telah menciptakan tanah kekasih-kekasihku dari tanah Ibrahim kekasihku, Musa rahasiaku dan Muhammad suci pilihanku. Sesungguhnya aku telah menciptakan hati para perindu dari cahayaku, lalu kunikmatkan ia dengan keagunganku.